perennial. Atau kalau di filsafat kan filsafat perennial. Perennial kan artinya abadi. Jadi filsafat perennial itu membicarakan kebenaran abadi yang diekspresikan oleh agama-agama itu. Yang Hindu ngomongnya begini, Buddha ngomongnya begini, Kristen ngomongnya begini, Kejawen kalau mau kita tarik juga ngomongnya begini. Bang, bisa nggak di-share ke teman-teman pengalaman Bang Damai dalam mengikrok peristiwa-peristiwa tertentu supaya kemudian bisa di copy paste sama teman-teman. Oh, caranya mengikrok sebuah pertemuan, sebuah perpisahan, saat kita dikhianati, saat kita dibohongi, saat kita dirugikan, ya, saat kemudian kita melekat terhadap sesuatu. Itu gimana? Saya kasih contoh ya. Saya pernah punya pengalaman waktu dulu saya di perusahaan. Orang yang saya didik ini, rasanya waktu itu saya dikhianati. Mulai dari materi yang saya bawakan, kemudian hubungan. Pokoknya saya sudah bantu dia waktu itu, perasaan saya begitu. Tiba-tiba saya merasa dikhianati. Dan itu sempat kita tidak bagus. Tapi satu karakter yang dari dulu bersama saya adalah saya tidak pernah membenci. Dia membenci atau tidak itu aku nggak tahu. Nggak pernah membenci? Nggak pernah, Pak. Dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Ada orang kan membenci, ada. Saya itu nggak ada itu. Udah katakan itu, nggak ada membenci. Itu dari dulu itu. Nah, tapi saya tidak bisa menolak. Ini sakit nih. Kita udah bikin sesuatu kok tiba-tiba dia berkhianat. Itu nggak enak. Kalau kita bawa ke politik banyak banget tuh yang gitu. Belum cerita Majapahit mau apa. Iya. Nah, oke, saya sembuhkan diri saya dengan itu, Mas. Oke. Waktu itu belum mahir ikro. Tapi sudah mulai saya tidak mau ngeliat masalah dari luar. Tapi saya coba telan. Saya coba sembuhkan diri saya. Nah, ini yang mau saya cerita. Berjalannya waktu, saya jalan lagi, ketemu lagi. Kan senang dong, oh itu buat sesuatu. Udah, terjadi lagi, dikhianati lagi. Bahasa dikhianati, tapi nggak kayak dulu saya. Tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan butuh berbulan-bulan, bahkan setahun, 2-3 tahun itu pulih. Saya sama dia itu tetap bersahabat. Sudah clear. Ini kejadian lagi, Mas Hendra. Nah, karena sudah tahu ikro, oh ada fenomena nih. Bacaan level pertama, oh ini terulang. Bacaan pertama saya, oh saya sudah naik makom. Saya tidak bisa terganggu. Tapi yang tahu di sekitar saya yang kejadian ini, wah merasa dikhianati. Ribet ya, itu ikro buat dia. Dan ada lagi bacaan saya bersyukur saya dikhianati, katakan begitu. Kalau pakai bahasa itu, supaya apa? Memang kita waktu itu nggak cocok, malah nggak bagus jangka panjang. Alhamdulillah sekarang berpisah. Jadi dalam satu peristiwa itu ada angle yang paling, ya angle yang membuat kita dapat petunjuk. Yang lebih penting adalah kita terus naik kesadaran. Karena itu berhenti blaming others, blaming situation, sama blaming yourself. Jadi itu bisa di copy paste teman-teman. Tapi Mas Hendra, jujur saja kan orang kalau mau praktek begitu kan udah ngeliat ujungnya, nggak ngeliat strugglingnya, Mas. Saya mengalami juga yang katakan tadi dikhianat itu semalam saya puyeng mikirin dia. Kalau saya kurang ngajar, ada begitunya. Cuma saya lepasin aja, cuma nggak ke orang. Karena kalau ke orang kan dia nanti bumerang. Nggak sumpah serapa di WA, di status, di IG, nggak perlu. Saya lokalisir, tapi saya ekspresikan. Diekspresikan lewat?
Ya itu dia gitu. Oh, Dia oke. ajar kayak gitu. Oke, Kalau oke, di oke. Jepang kan pakai samurai, ada di situ Iya, barang-barang iya, iya. bekas, hajar aja gitu. Mm-mm. Tapi pelepasan juga tuh. Nah setelah itu udah, kalau ada orang nyinggung itu, bahkan misalnya kalau saya ketemu dia, saya santai. Karena orang itu hadir, sebetulnya saya melihat diri saya yang berbeda untuk menyikapi itu. Oh, diri saya yang dulu pernah merasa dikhianati itu masih ada memorinya. Iya, 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 Nah, sekarang iya. saya nggak perlu ngerespon Menarik, kayak menarik, gitu, menarik, gitu. Bang. Oke, oke. Dan Mas Hendra, saya kalau membaca politik juga begitu. Sosial, cuma jangan kita bahas itu. Ribet soalnya kan gitu. Itu harus private itu. Oh gitu ya. Private fufu fafa gitu ya. Private ngobrolnya gitu. Oh, gitu. Yang penting bukan fenomena sosialnya. Tapi adalah kenapa saya itu terjebak dengan pikiran itu. Dan itu saya lakukan. Ada orang yang misalnya dia masih aktif di politik, di bisnis. Dia cerita, ke saya aja dia cerita. Enggak, saya bantu ikronnya saya. Karena bukan fenomena sosialnya aja yang perlu dijawab. Tapi dirimu yang muncul karena adanya fenomena itu. Dirimu yang dulu. Iya, iya, iya. Kapan-kapan deh aku tak konsul privat sama Bang Dame untuk minta dibantu ikro. Teman-teman silakan kalau misalnya butuh mentor, pembimbing, konsultasi ke Bang Dame gitu ya. Silakan japri di IG beliau aja, namanya Bang Dame. Ketika zaman Bang Dame gitu ya. Silakan teman-teman kontak aja, DM IG-nya Bang Dame gitu ya. Nanti apa yang menjadi Bang Dame 27. Bang Dame 27. Ya, Bang Dame apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, silakan. Teknisnya seperti apa nanti silakan bisa DM beliau langsung. Yang jelas memang kita bertumbuh itu normal gitu ya, butuh support, butuh kawan bertumbuh, butuh mentor gitu. Dan kadang ya nggak gampang juga untuk menemukan mentor yang sesuai dengan apa yang kita idealkan dan kita cita-citakan, karena tidak sedikit sahabat-sahabat yang dimanfaatkan oleh mentor-mentornya. Mungkin Bang Dame dulu juga pernah mengalami hal yang sama ini kali. Ini juga ada ikroknya nih. Nah, yang bagian ini. Ada ikroknya ya. Saya koleksi yang begini banyak saya. Makanya kalau ada orang datang ke saya dimanfaatkan mentor saya, malah bisa lebih parah. Bisa urusan uang, bisa urusan macam-macam lah. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa ikro, kita akan melihat itu sebagai bagian dari kurikulum yang harus saya lewati untuk bisa menaikkan kesadaran saya. Jadi orang itu, guru itu sengaja dipakai Tuhan untuk kemudian naikkan level derajat kita gitu. Tapi jangan memanipulasi diri. Itu yang saya bilang, ini mulai jadi ranah privat. Maksudnya manipulasi gimana? Wah, dia lagi memerankan tugas hidir gitu kan. Saya kan gitu. Iya. Tapi itu jangan lompat, jangan memerankan tugas hidir. Iya. Jangan jumping conclusion. Jadi dia gunakan teks Quran itu untuk agenda dia. Itu satu hal. Makanya ketika sudah mulai seperti ini, aku selalu bilang, pertanyaannya pun itu saya lama-lama makin mengerti, Mas. Apa yang perlu ditanyakan, kayak Mas Hendra lah, kayak nanya, ini gue nanya ini gitu. Kalau orang udah mulai private itu tiba-tiba nongol, ini pertanyaannya ini nih, supaya langsung ke sasaran. Saya kasih contoh baru, tahun baru kemarin, ada pasangan datang ke saya sama istri, ngomongin bisnis, ngomongin ini, kok bisnis gitu pernah maju jatuh lagi, wah gitu deh. Terus mereka mulai menjaga sinkronisiti, tapi rasa saya membaca ini pura-pura diakrab-akrabin. Dan itu bagus, oke. Karena mereka mau saling koreksi. Saya tanya, Mbak, saya boleh nanya nggak? Boleh.
sebel dari dia. Tatap-tatapan dong. Aku tidak mau suamiku ini tergoda lagi dengan kata-kata perempuan. Kenapa sih? Dia nangis. Karena dulu bapakku waktu saya usia 5 tahun, dia begitu. Kebongkar nih, yang usia 5 tahun yang aktif. Mbak, ini masnya datang, hadir, agar Mbak selesaikan kebencian bapak, Mbak sama bapak. Jadi sosok suami ini dipakai oleh Tuhan untuk membantu si inner child, si 5 tahun soul ini yang masih benci sama bapaknya udah meninggal. Ini beres. Ini jadi nggak begitu lagi. Itu kayak ini Pak, pola. Hukum pasti. Tapi saya tidak mau langsung nanya begitu kalau dia belum ready. Itu juga bagian dari pelepasan toh. Iya. Jadi diri dia yang masa usia 5 tahun aktif Mas. Yang emosinya masih membenci bapaknya. Kata-kata di verbal saya udah memaafkan bapak. Tapi si masa kecil ini belum. Iya. Makanya supaya dia teringat ini belum kelar, tiba-tiba orang terdekatnya melakukan seperti itu, sementara si suami ini nggak mau begitu. Itu mereka jadi ini Mas, rilis. Rilis ya. Tapi kita ngobrol sampai 6 jam itu. Oh iya Bang, tapi ngomong-ngomong ini Bang Damai kan banyak belajar ya di Vedanta, di Tao Te Ching, terus kemudian di Sufi gitu ya, Sufisme, filsafat gitu. Titik temunya apa sih Bang sebenarnya? Persamaannya gitu. Arahnya mau kemana gitu? Sebetulnya Mas, di formal studi di misalnya di Chicago, Washington University, bahkan di UIN juga, tapi di luar negeri udah mulai dominan. Ada satu dalam studi agama-agama, religious studies itu Mas, itu ada satu studi namanya religio perennis. Oke. Agama perennial. Atau kalau di filsafat kan filsafat perennial. Perennial kan artinya abadi. Jadi filsafat perennial itu membicarakan kebenaran abadi yang diekspresikan oleh agama-agama itu. Yang Hindu ngomongnya begini, Buddha ngomongnya begini, Kristen ngomongnya begini, Kejawen kalau mau kita tadi juga ngomongnya begini, Indian Amerika begini, Sunda Wiwitan ngomong begini gitu. Nah, kebenaran abadi, kebenaran yang sama, itu diekspresikan dalam ruang dan waktu di mana tokoh atau nabi yang muncul itu atau yang tercerahkan itu hadir. Nah, waktu saya belajar Sufisme, dia ngomong wujud. Kalau pakai referensi ke Quran, Zat Allah. Kalau di Buddha, beliau ngomong kosong. Kalau Lao Tzu ngomongnya tahu. Tapi yang dia ngomongin itu adalah yang tadi kita bahas tadi, kosong tadi. Kesadaran murni itu. Jadi ketika misalnya saya berkesempatan belajar filsafat atau belajar filsafat Islam, filsafat Hindu, filsafat perennial, dia omongkan itu yang dibahas itu sama. Titik temunya itu. Ada yang menggunakan kata kesadaran, cinta kasih, kekosongan, kedamaian, sang kreator gitu. Terserah.
Jadi setelah belajar studi agama-agama, belajar perennial filosofi sama religio perennis itu, saya kalau ketemu teman-teman Hindu di Bali, saya nyaman. Saya tetap seorang beragama Islam, saya tetap dengan ritual saya tetap dengan dogma, doktrin, teologi saya menghormati perbedaan teologi yang ada, saya menghormati rules dari mazhab itu. Iya. Tapi yang paling penting saya bisa ejawantahkan itu dalam kehidupan saya dan membantu saya. Apaan kita belajar agama katanya tapi nggak nolongin kita, malah tambah terpuruk, itu ngapain gitu? Ini ada yang salah, itu bukan agama. Pemahaman saya keliru tuh, dan itu yang banyak terjadi. Oke. Gimana teman-teman yang live di TikTok, suaranya Bang Dame nggak denger ya? Dengar nggak? Dari tadi protes suara terus. Oh iya? Oke. Gimana, denger nggak suaranya? Lembut banget suaranya. Oh iya. Kecil. Iya, kecil. Oke, maaf. Oke. Pelan ya. Kalau sekarang gimana? Bataknya dikeluarin nih. Bataknya dikeluarin nih. Kalau sekarang gimana? Oke. Ini taruh situ ya. Tuker. Kasian nih yang mau dengerin. Memang saya kadang suaranya ini agak barito gitu. Oke. Oh iya, sampai pada banyak yang ketiduran katanya. Emang suaranya lembut sih, dari bahasanya dari relung hati gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau detail, paham secara lebih mendalam, silahkan dapetin aja buku Iqro-nya nanti di Ngaji Roso. Itu di bio TikTok udah ada nomor admin, silahkan kontak aja ya. Kalau mungkin yang datang di Bali besok, mungkin saya bisa bawakan beberapa lah ya. Iya Bang, jadi buku ini akan menjadi teman pegangan bagi teman-teman untuk bertumbuh, karena dari beberapa experience teman-temannya Bang Dame gitu ya, ketika ada berbagai macam masalah, buka straight gitu, ketemu satu judul yang itu relate banget sehingga menjadi sebuah solusi. Jarang buku model-model seperti ini, Al-Quran itu. Jadi teman saya yang dari Palembang itu, dia sampai ke Jakarta, dia lewat buku Iqro juga. Ini YouTube yang saya ada di YouTube, termasuk Ngaji Roso itu dia tonton, dia halahat. Iya. Dan dia bilang gini, ini kitab suci saya nih, jangan. Kalau saya kitab sucinya selain kitab suci yang umum Al-Quran dan lain-lain, aku ada juga, saya bilang, The Power of Now, saya bilang. The Power of Now. Kitab suci saya. The Power of Now tuh itu kitab. sama juga Mas. The Iya. Power of Now itu ditulis dari kondisi meditatif. Iya sih, terasa. Sekarang itu enak. Terasa. Dan itu biarin aja menuntunnya begitu. Jadi tulisan itu juga sangat terkait dengan perjalanan penulis. Betul. Oke, jadi kalau belinya silakan langsung ini aja di WA aja di TikTok atau di deskripsi YouTube Ngaji Roso kan ada admin. Silakan langsung WA aja. Seperti biasanya ya, teman-teman. Baik Bang Dame, apa closing statement dari obrolan kita pada kesempatan kali ini? Nanti kita akan menggali lebih detail tentang Iqro, tentang berbagai macam hal. Kita mungkin bisa sering-sering Zoom. Kalau perlu kita bikin program berdua ya Bang Dame ya, untuk menemani teman-teman. Seru itu. Kita bikin program berdua, nanti Bang Dame silakan cari inspirasi lah ya. Iya. Nama programnya apa? Jadi kita membersamai teman-teman lewat TikTok, lewat YouTube ya. Oke, Bang Dame closing statement-nya dong. Ya, jadi kalau teman-teman sudah menghayati Iqro ini, ya, saya akhirnya selalu mengatakan apapun yang terjadi itu indah pada akhirnya.
Meskipun itu situasi sulit. Oke. Mau sakit, hubungan berantakan, kita dihina, itu gak enak. Kalau sudah tahu Iqra, itu akan baik-baik saja. Nah, semakin kita bisa berlatih Iqra, itu saat kejadiannya kita tetap bisa bersyukur. Saat OTW-nya itu tetap bersyukur. Iya. Setelah selesai kurikulum itu bersyukur lagi. Di awal saat kejadian kita bersyukur, saat OTW juga bersyukur, saat kejadian juga bersyukur. Oke. Nah, saya ingin membagi itu ke orang-orang, Mas, dengan fenomenanya masing-masing. Oke. Dan ini referensinya sebenarnya Quran kalau dalam Islam. Ada yang belum saya kasih tahu sebenarnya di situ Qurannya. Nanti kayaknya kalau kita bikin kelas juga. Siap. Kartu truknya ada. Iya. Baik Bang Damai, terima kasih banyak ya waktunya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, nasihat-nasihat yang indah untuk teman-teman di Ngaji Rosok. Teman-teman tunggu ya, saya nanti akan bikin program dengan Bang Damai ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk bertumbuh secara spiritual, hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Saya pikir sampai di sini dulu Bang Damai. Terima kasih atas penjelasan buku Iqra-nya yang luar biasa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke, thank you teman-teman. Judul bukunya Iqra ya. Judul bukunya Iqra.